Sorry ass DJ. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, rekan-rekan di Tojang 127. Ya, kali ini kami akan berbagi tentang cara membuat blog baru dan cara cepat agar diterima AdSense. Nah, pada tahun 2020 ini tentu syarat-syarat AdSense itu berubah rekan-rekan ya. Dan tentu kita harus tahu apa sih syarat-syaratnya untuk agar cepat diterima Google AdSense untuk blog baru kita. Nah, di sini saya tidak membuatkan untuk tutorial cara buat blog baru, cuman di sini sudah saya siapkan caranya di link deskripsi di video ini, sudah saya terterakan di sana cara membuat blog baru. Nah, di sini kita hanya mengacu kepada syarat-syarat apa sih yang disiapkan atau yang harus kita penuhi untuk daftar Google AdSense buat blog baru. Nah, pertama syaratnya adalah rekan-rekan, di sini kita bisa lihat. Nah, kita pertama harus memiliki sebuah blog. Nah, untuk artikel sendiri kita harus mengisi atau memposting artikel itu minimal 15 ya, minimal 15 artikel agar blog kita cepat diterima oleh Google AdSense. Dan ini adalah syarat mutlak ya. Kalau kurang dari 15 artikel maka tidak akan diterima sama Google AdSense. Yang seperti ini baru saya ngupload 2, 4, 6, 8, 9, baru 9 artikel. Nah, jadi saya harus ngupload daripada tinggal 6 artikel untuk bisa diterima AdSense. Nah, kemudian syarat yang kedua adalah, jadi kita harus menyeting pada menu-menu seperti ini. Ya, jadi menunya langsung ngelink ke RPP 1 lembar SD. Ya, kemudian ini ngelink langsung ke RPP 1 lembar SMP. Begitu juga di sini dia ngelink ke RPP 1 lembar SMK. Nah, gimana caranya buatnya biar ngelink seperti ini? Caranya sangat mudah sekali rekan-rekan ya. Coba saya klik ini, ya maka akan keluar hanya RPP SD saja. Jadi tidak ada SMK seperti ini. Ya. Oke, kita lihat. Nah, seperti ini maka keluar hanya SD saja. Nah, gimana sih cara buatnya ini? Nah, pertama caranya adalah kita langsung ke menu ya, seperti ini di dashboard blogger kita. Nah, kita bisa langsung pilih tema. Ya, kita pilih tema. Nah, pada tema ini kita memilih daripada edit HTML. Jadi kita harus bisa mengedit HTML. Dan di sini tinggal kita copy link yang tadi itu kita pastekan di sana. Nah, untuk cara mencarinya di sini, karena di sini banyak sekali format-format HTML ya. Format-format HTML seperti ini. Nah, kita di dashboard seperti ini kita Ctrl F ya, Ctrl F untuk mencari share seperti ini. Nah, kita akan mencari share yang ini nih rekan-rekan ya, RPP 1 lembar SD. Nah, oke, kita cari di sini RPP 1 lembar SD. Kemudian kita enter. Nah, maka akan keluar seperti ini. Kita coba lihat. Dia ada keluar. Nah, seperti ini. Nah, ini adalah linknya. Ya, pada menu navigasi header. Ya, ini linknya yang kita setting. Nah, ini linknya. Nah, seperti ini. Jadi, langsung linknya rekan-rekan ya. Ada share label langsung ke RPP SMK-nya. Nah, tinggal kita copy yang ini. Contoh yang ini kita copy. Nah, yang ini tinggal kita copy linknya. Copy linknya seperti ini, lalu kita pastikan di sini. Nah, seperti itu karena untuk mengelingkan dia ke menu sesuai dengan menunya. Nah, itu syarat yang pertama. Syarat yang kedua untuk blog kita agar cepat diterima untuk blog baru biar mudah diterima Google AdSense. Kemudian syarat yang ketiga adalah di sini. Jadi setiap menu ini, rekan-rekannya, setiap menu ini harus isi artikelnya itu minimal 5. Ya. Minimal berapa? Minimal 5 untuk setiap menu seperti ini. Kalau ada misalkan submenu itu juga harus 5 artikelnya rekan-rekan ya. Itu adalah syarat mutlak untuk daftar AdSense. Jadi setiap menu seperti ini, 1 lembar ini ada artikelnya 5, ini baru 2 ini. Jadi masih tinggal 3. Kemudian kita lihat di SMP, RPP SMP untuk blog baru ini, kita lihat di sini berapa ini. Ini baru 2 juga ya. Jadi masih belum bisa diterima untuk Google AdSense. Untuk SMK-nya itu 2, 4, 5, 6, sudah 6 ya. Jadi SMK-nya sudah mencukupi syarat. Artikelnya sudah 6 di sini, lebih 1.
Nah, tinggal yang SMP sama SD, tinggal 3 yang harus kita buat untuk memenuhi syarat daripada Google AdSense. Nah, itu syarat yang ketiga rekan-rekan yang perlu diketahui. Kemudian syarat yang keempat adalah yang harus kita penuhi untuk agar cepat diterima AdSense untuk blog baru adalah yaitu kita harus memenuhi privasi policy yang di bawah ini. Kita isi about, ya, contacts, privasi policy sama disclaimer ini harus kita isi, ya. Jadi ini sudah saya isi. Untuk tutorialnya silahkan lihat di link deskripsi di bawah cara membuat privasi policy sama disclaimer itu sangat mudah sekali. Sudah saya terterakan daripada videonya di deskripsi ini. Nah, ini tidak perlu saya buatkan karena sudah saya buat dan Anda tinggal nonton video di bawah. Nah, rekan-rekan, ini syaratnya ya, harus kita mengisi about, ya, sama kontak. Di sini kontak ini harus kita isi data-data kita, dan ini adalah syarat kita untuk bisa diterima Google AdSense untuk blog baru. Jadi harus diisi nih. Kalau kosong ini ya sampai kiamat Anda daftar tidak akan pernah diisi sama diterima oleh Google AdSense kalau belum diisi yang 4 ini. Ya, karena ini adalah sebagai data atau sejenisnya itu lisensi atau sejenisnya itu kayak KTP, ya, identitas blog kita. Inilah dia. Ya, inilah ide pokoknya daripada identitas daripada blog kita biar mudah diterima sama Google AdSense. Kemudian syarat yang kelima rekan-rekan ya, yaitu tampilan blog kita di sini adalah harus diresponsif. Nah, ini harus kita terterakan itu pertama label, kedua popular post, ya, popular post yang di sebelah sini. Kalau yang kayak profil itu tidak perlu rekan-rekan ya, profil itu harus kita hilangkan. Cukup yang dua ini kita tampilkan. Nah, biar cepat loading ya, biar cepat loading, ini di popular post ini atau di postingan terbaru atau postingan paling diminati ini, kita tidak perlu menampilkan gambar. Nah, gimana sih cara menghilangkan gambar ini? Biar nanti ketika diklik blog kita itu cepat ya, karena gambar-gambar inilah yang membuat loading blog kita lama. Nah, kita hanya tampilkan nanti di sini yaitu bentuk tulisan saja, jadi gambarnya hilang gitu, biar cepat di loading sama ketika visitor akan mengklik iklan kita seperti itu. Mengklik daripada blog kita. Oke, caranya adalah kita ubah di sini. Pertama rekan masuk di sini, ya. Kemudian pilih di tata letak. Nah, setelah di tata letak ya seperti ini. Nah, rekan-rekan pilih yang di sini yang postingan populernya ini. Nah, yang ini ya. Cukup dua kita tampilkan yaitu label sama postingan populer saja. Kalau arsip itu tidak perlu rekan-rekan ya. Tidak perlu. Ini syaratnya untuk terima Google AdSense itu label sama popular post. Kalau arsip itu terserah Anda, bisa juga dan bisa juga tidak perlu. Tapi saya biasanya menerapkan daripada yang dua ini, label sama popular post. Oke, cara menghilangkannya, kita pilih edit yang ini, ya, untuk popular post. Kemudian di sini ada thumbnail gambar nih. Nah, thumbnail gambarnya kita hilangkan, ya. Nah, kita pakai cuplikan saja. Nah, di sini ada entry-nya 4. Entry yang 4 ini yang tampil di sini nih, rekan-rekan ya. Yang tampil di sini ini artinya hanya 4 saja. Kita bisa mengubahnya bisa menjadi 5 atau 10 ya. Oke, mana dia? Kita coba lihat. Nah, ini dia, kita bisa ubah. Sekarang misalkan kita tampilkan 6 saja. Nah, cuplikan setelah seperti ini kita ubah, ya. Kita langsung pilih simpan. Oke, setelah kita simpan, ini juga kita simpan biar kesimpan secara sempurna. Nah, selanjutnya kita lihat perubahannya, maka yang gambar ini akan hilang ya. Gambar ini akan hilang, di sini akan tampil ada 6 artikel. Oke, kita coba refresh. Refresh ulang. Ya, seperti ini rekan-rekan. Jadi yang tampil adalah hanya tulisan saja seperti ini. Nah, ini ada 6 tulisan. Jadi gambarnya itu tidak membuat lelet daripada blog kita. Gimana? Sangat mudah, simpel sekali bukan? Silahkan buat Anda yang belum subscribe, di subscribe dulu. Yang belum like, di like dulu agar kami terus bersemangat untuk membuat video-video bermanfaat buat banyak orang. Nah, di sini untuk rekan-rekan blogger, di sini saya akan berbagi tentang template PioMac ini. Ya, buat Anda yang ingin mendapatkan template PioMac sama artikel backupan sudah saya siapkan di sini banyak sekali dan semua niche.
Ya, silakan buat Anda yang ingin mendapatkan template gratis serta artikel backupan yang semuanis, silakan tinggalkan email Anda pada kolom komentar untuk kami kirimkan, tapi dengan syaratnya like dan subscribe rekan-rekan ya. Ingat ya, syaratnya like dan subscribe agar kami bisa mengirimkan Anda daripada template-template sama artikel backupan. Oke, yang saya sebutkan tadi saya coba tunjukkan kepada Anda. Untuk templatenya ini semuanya, ini dia template. Nah, ini template blog semua rekan-rekan ya. Nah, silakan syaratnya like, subscribe untuk mendapatkan semua daripada template yang ada Piomac 2.4, 3.2, beta semuanya, ada News Plus, ada Tribun News di sini ya. Ada juga di sini template dari Mas Timon, dari Mas Sugeng sama Mbak Ignil juga ada. Nah, ini untuk templatenya. Kemudian untuk blog backupannya sendiri di sini sudah saya siapkan. Ya, ini dia artikelnya. Di sini lengkap sekali. Nah, ini backup tinggal di import saja rekan-rekan ya. Untuk cara mengimportnya silahkan juga lihat deskripsi di bawah, sudah saya buatkan cara mengimport artikel backupan ke blog kita rekan-rekan ya. Nah, biar tampilan seperti ini. Ini semuanya artikel backupan semua di blog saya. Ya, sehingga semuanya hanya berbentuk draft. Ini kayak ini ada import 84, draftnya tinggal saya ngupdate semua rekan-rekan ya, tinggal ngupdate. Baru kita daftarkan. Nah, para peternak sendiri biasanya bukan seperti ini. Dia tidak menulis. Dia sudah membuat artikel dan itu di backup ulang. Rekan ya, di backup ya. Kemudian diimport di artikelnya kembali. Ya, seperti itu. Itulah cara membuat blog baru serta agar cepat diterima Google AdSense. Ya, Anda harus memenuhi daripada syarat-syarat yang sebutkan yang tadi biar cepat diterima sama Google AdSense. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Semoga bermanfaat dan semoga ini menjadi amal jariah kita bersama. Thank you, syukron. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.